Sudah 14 bulan lebih Rusia melancarkan invasi militer ke Ukraina dengan target menguasai seluruh wilayah front timur khususnya Donbas. Selama itu pula militer Ukraina mendapat sokongan suplai senjata dari negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. NATO kerap meyakinkan dunia jika Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menelan kerugian besar atas keputusannya menyerang Ukraina. Tak hanya personil yang tewas, sejumlah alat utama sistem persenjataan yang hancur adalah harga mahal yang harus dibayar oleh militer Rusia. Namun demikian, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob Bauer tetap tak berani menganggap remeh kekuatan Rusia. Perwira tinggi Angkatan Laut Kerajaan Belanda ini berkaca pada sejarah dua perang dunia di mana Rusia berhasil bangkit dan keluar sebagai pihak pemenang. NATO tidak boleh meremehkan Rusia dan kemampuan mereka untuk bangkit kembali, seperti yang telah mereka tunjukkan dalam sejarah beberapa kali, ucap Bauer dikutip di kantor berita Rusia TASS. Menanggapi hal tersebut, NATO memberikan reaksi cepat menghadapi Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Militer NATO Laksamana Rob pada Senin 3 Juli 2023. Ia mengatakan NATO sedang menyusun rencana militer barunya. Terlebih pihaknya meyakini pasukan Kremlin masih menjadi ancaman besar bagi NATO. Belum lagi Rusia selalu melayangkan ancaman akan meluncurkan senjata nuklirnya. NATO yakin bahwa Rusia akan menyusun kembali. Oleh sebab itu, sang jenderal memperingatkan agar NATO dan Barat tidak meremehkan Rusia. Pasalnya kemampuan dan kekuatan Rusia akan cepat pulih. Berbicara tentang rencana militer baru NATO, Laksamana Rob menggarisbawahi bagaimana KTT akan menandai awal dari proses implementasi yang panjang. Ia mengatakan dalam pertemuan tersebut NATO akan membicarakan jumlah pasukan yang lebih banyak, termasuk kesiapan tentara NATO yang tinggi untuk melawan bencana dan ancaman. NATO harus pergi dan melakukan pekerjaan NATO untuk mencapai jumlah pasukan yang lebih banyak dengan kesiapan yang lebih tinggi. Secara terang-terangan, Rob pun mengatakan bahwa NATO akan melakukan perekrutan secara besar-besaran. Setidaknya akan ada 300.000 tentara yang siap untuk menghadapi musuh. Tanya itu, namun NATO akan memastikan senjata dan amunisi yang cukup diproduksi sebagai bekal tentaranya. Bauer yang merupakan perwira militer NATO yang paling senior saat ini juga menganggap kekuatan militer laut dan udara Rusia sama sekali tak berkurang meski sudah setahun lebih menggelar operasi militer khusus. Dalam hal ini, aliansi akan terus menganggap Rusia sebagai ancaman serius di laut, di udara, dan di luar angkasa. Selain memiliki kemampuan nuklir, pasukan Rusia masih sangat-sangat mampu bangkit, kata Bauer melanjutkan. Sebelumnya, Bauer mengakui bahwa pasukan Ukraina mengalami masalah usai kelancaran operasi kontrofensif. Serangan balik yang didukung penuh oleh persenjataan kiriman NATO yang digelar sejak 4 Juni 2023 lalu diakui benar bukan hal mudah dan akan memakan banyak waktu. Sementara itu, menurut data Kementerian Pertahanan Rusia dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikola Patrushev, pada 30 hari terakhir militer Ukraina kehilangan lebih dari 13.000 tentaranya. Situasi perang antara Rusia vs Ukraina makin memanas. Yang terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky harus kehilangan 2 jenderal andalannya akibat serangan Rusia. Dilansir dari Kompas.com, Rusia mengklaim pasukannya telah membunuh 2 jenderal Ukraina dan sekitar 50 perwira dalam serangan di kota Kramatorsk, Ukraina Timur minggu ini. Akibat serangan pada 27 Juni di Kramatorsk, 2 jenderal dan hingga 50 perwira tentara Ukraina tersingkir, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Kementerian menyebut sebanyak 20 tentara bayaran dan penasehat asing juga tewas dalam serangan tersebut. Kementerian Pertahanan di Moskwa menyatakan pasukan Rusia menghantam titik penempatan sementara Brigade Infanteri bermotor ke-56 Angkatan Bersenjata Ukraina dengan sebuah serangan presisi tinggi. Pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan di sejumlah titik termasuk wilayah Zaporizhia. Pasukan Rusia dan Ukraina melaporkan pertempuran sengit di sepanjang perbatasan Donetsk dan Zaporizhia. Pejabat Rusia yang dipasang di Zaporizhia, Vladimir Rekov, mengatakan pertempuran sengit sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Helikopter serang Rusia sedang beraksi dan bahwa di sekitar desa Rusia menembakkan timbal balik dan pertempuran sengit dengan intensitas sangat tinggi terus berlanjut. Ia mengakui pasukan Ukraina mempertahankan posisi mereka di pinggiran utara dan timur desa.
Kondisi perang Rusia vs Ukraina masih berkecamuk. Pasukan Vladimir Putin telah menyerang pertahanan Ukraina dengan armada tempur canggih yang mereka miliki. Tak hanya itu, pasukan Putin juga menghancurkan benteng pertahanan angkatan bersenjata Ukraina. Video detik-detik Rusia menyerang Ukraina dibagikan dalam unggahan Telegramnya. Dalam rekaman tersebut, tampak helikopter Rusia sedari awal sudah membidik lapis baja dan benteng pertahanan Ukraina. Ia pun menyerang pesawat tak berawak Ukraina di udara saat serangan balasan dilakukan oleh Kiev. Serangan tersebut terjadi di arah Zaporizhia. Sayangnya, seluruh upaya Kiev untuk menangkis serangan Rusia gagal. Berbagai lapis baja Ukraina hancur dan tampak asap tebal membumbung sembari api yang juga mengepul melahap lapis baja tersebut. Sebuah rudal Rusia menghantam sebuah restoran pizza di Kramatorsk pekan ini, menewaskan 12 orang termasuk anak-anak dan melukai puluhan lainnya. Sebelumnya, Jenderal Senior Rusia Sergei Gorbachev dikabarkan tewas dalam serangan rudal di Zaporizhia, Ukraina. Kabar itu disampaikan oleh Vaikor, seorang blogger pro perang terkemuka di Rusia. Diketahui Ukraina berani melakukan serangan balasan ke Rusia setelah dipasok berbagai senjata canggih dari negara-negara barat. Akibat serangan misil Ukraina, Kepala Staf Angkatan Darat Gabungan ke-35, Mayor Jenderal Sergei Goyavtsev tewas. Menurut perwakilan dari Komando United Group of Horse S, tentara hari ini telah kehilangan salah satu pemimpin militer paling cemerlang dan paling efektif, kata Vaikor di saluran Telegramnya. Beberapa blogger perang Rusia mengatakan Sergei Goryatsev kemungkinan besar terbunuh oleh rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari kematian Sergei Goryatsev yang dilaporkan. Lebih dari selusin jenderal Rusia diyakini telah tewas sejak Rusia menginvasi Ukraina. Wilayah Zaporizhia yang sekitar 80% dikuasai oleh pasukan Rusia. Diyakini menjadi salah satu fokus utama serangan balasan Ukraina. Perang antara Ukraina dan Rusia terus berkecamuk di saat Ukraina melancarkan serangan masif untuk merebut posisi yang diduduki Rusia. Negara barat pun mengerahkan bantuan persenjataan untuk Ukraina, namun tidak semua ampuh, termasuk tank bantuan Prancis ini. Seorang mayor Spartanet, komandan batalion 37 tahun Naval Infantry Brigade Ukraina, dilaporkan menyampaikan kekhawatiran bahwa tank tempur ringan yang dipasok ke Kiev oleh Prancis tidak cocok untuk serangan terhadap garis pertahanan Rusia. Alasannya lapis baja tipis mereka dapat dengan mudah ditembus peluru artileri dan senjata lainnya.